Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Masih cebok pakai tangan kiri? Kayak saya dong pakai kaki kanan lagi. Oke, pada video kali ini sepertinya admin Tanfan akan membahas film action dari Tanah Perindavan yang berjudul Aswatama yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang membalaskan dendam adiknya karena telah diprot-prot oleh seseorang. Seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan berlatar di rumah sakit. Terlihat ada seorang emak-emak yang sepertinya sebentar lagi dirinya akan melahirkan. Terlihat di sana seorang anak yang ternyata ia adalah anak dari si ibu tadi yang sedang menantikan adiknya yang akan lahir. Scene kemudian berpindah di mana terlihat dua orang perempuan yang sedang menuntun sepedanya. Namun salah satu dari mereka terlihat sedang diawasi oleh sekelompok pria sakne yang pastinya punya maksud jahat. Setelah si cewek tadi lewat, pria-pria sakne itu kemudian modus dengan meminta tolong untuk diambilkan koknya. Namun siapa sangka, pada saat si cewek mengambil kok itu, ternyata kok itu sudah dipasang jarum yang sudah dilumuri obat bius. Sehingga membuat si cewek tepar seketika. Dirasa rencananya berhasil, mereka pun membawa si cewek itu untuk pergi dari sana. Kemudian kita diperlihatkan dengan sang aktor utama dalam film ini yang bernama Gana. Ia adalah anak yang kita lihat di awal scene tadi yang sekarang sudah besar. Ia ternyata baru pulang dari Amerika. Kepulangannya ini dengan maksud untuk menghadiri pesta pernikahan sang adik tercinta. Setelah resepsi pernikahan itu selesai, si Gana kemudian bertanya kepada adiknya tentang jam tangan yang ia berikan sejak ia masih kecil dulu. Namun ternyata jam tangan itu sudah menghilang. Tidak seperti kakak saya yang galaknya minta ampun, Gana justru dengan baik hati malah memberikan lagi jam tangan yang baru ke adiknya sebagai tanda hadiah pernikahan. Scene kemudian berganti di malam hari. Saat si Gana ini hendak tidur, ia kemudian dikejutkan dengan suara anjing yang begitu keras. Saat hendak mendiamkan si anjing, ia tak sengaja melihat sang adik yang ingin join ke alam kubur. Setelah ditanya alasannya, ternyata ia sudah hamil dan ia tidak tahu siapalah gerangan yang sudah menghamilinya. Gana yang tak mau ini berlarut kemudian berterus terang kepada adik iparnya yang bernama Raffi. Raffi yang mendengar hal itu justru terlihat tenang dan mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu karena ia sudah sangat mencintai adik dari si Gana ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang tadi diculik di scene awal ternyata adik dari si Gana ini yang sekarang sudah dihamili. Waduh. Gana yang sudah mengetahui hal itu kemudian sangat murka. Ia kemudian bertekad mencari pelakunya. Dimulai dari menghajar seluruh laki-laki yang pernah berurusan dan bahkan orang-orang yang pernah mengganggu adiknya di masa lalu. Namun setelah banyak menghajar para laki-laki yang pernah berurusan dengan adiknya, ia tidak melihat satupun di antara mereka yang menjadi pelakunya. Ia yang frustasi pun kemudian melampiaskannya dengan memukul sebuah cermin. Karena tadi ia memukul kaca yang tak berdosa. Alhasil, tangannya pun terluka dan ia langsung pergi ke rumah sakit. Pasca keluar dari rumah sakit itu, Gana langsung dikejutkan dengan seorang perempuan yang tiba-tiba saja jatuh dari atap gedung yang langsung mengenai mobilnya. Terlihat wanita itu menggenggam sepucuk surat di tangannya. Gana kemudian membaca isi surat tersebut yang ternyata bertuliskan tentang penyesalan dari wanita itu, di mana banyak orang-orang yang ternyata bernasib sama seperti adiknya, yaitu hamil tanpa siapa tahu orang yang telah melakukannya. Merasa memiliki sebuah petunjuk, Gana kemudian langsung pergi ke kantor polisi. Di saat yang sama, terdapat sepasang suami istri yang melaporkan hilangnya anak gadis mata wayangnya. Namun polisi tersebut menganggap kasus itu terlalu sering dan seperti tak ditanggapi dengan serius. Gana kemudian datang ke rumah orang tua yang melapor tadi untuk mencari lebih banyak petunjuk atas maraknya kasus pemerkosaan di wilayah ini. Sesampainya di sana, sang bapak menjelaskan bahwa anaknya hilang setelah ia dibawa ke rumah sakit oleh orang yang tidak dikenal. Dari sini saja kasusnya makin jelas dan ia semakin terobsesi untuk memecahkan dan mencari tahu dalang dibalik ini semua. Scene kemudian beralih di sebuah mall. Terlihat si pelaku sebenarnya menyamar sebagai maskot.
Ia kemudian dengan sengaja memberikan sesuatu kepada korbannya yang sudah jelas barang tersebut sudah mengandung obat bius atau semacam racun. Di saat yang sama, Gana kemudian ditelepon pacarnya yang mengatakan bahwa temannya tiba-tiba saja pingsan dan kemudian dibawa oleh seseorang dengan menggunakan ambulans. Mendengar hal itu, ia kemudian dengan segera mencari informasi di mana ambulans tersebut akan pergi. Dan setelah titik lokasi ambulans tersebut diketahui, ia langsung secepat mungkin menyusul ambulans tersebut, berharap ia akan segera menemukan para penculik tersebut. Akan tetapi, penculik tersebut cukup pintar yang membuat Gana sedikit kesusahan mencari ambulans yang membawa teman pacarnya itu. Tersisa ambulans yang terakhir sedang beroperasi, dan di sini Gana dengan segala cara menghentikan ambulans tersebut. Di sini juga kita akan melihat slow motion khas Prindavan ketika adegan actionnya berlangsung. Merasa kalah, mereka pun langsung kabur ke sebuah festival yang sedang berlangsung. Namun karena sudah suratan takdir dari Pak Sutradara, akhirnya Gana pun menemukan mereka dan berhasil menangkap salah satu dari mereka dan langsung ditumbuk tanpa ampun. Kemudian ia memperlihatkan foto adiknya dan menanyakan apakah mereka pernah menculiknya. Karena sudah takut setengah mati, penculik itu kemudian mengatakan yang sebenarnya dan ternyata ada seseorang yang menyuruhnya. Scene kemudian berpindah di mana seorang dokter ahli bedah otopsi forensik diminta untuk memeriksa putri dari seorang hakim terkenal yang sudah meninggal. Setelah semua mayat diperiksa, sang dokter kemudian menemukan mayat yang dimaksud dan dengan babinya, mayat tersebut langsung diprot-prot. Anjir, stres nih dokter. Di sini kita juga melihat para penjahat tadi berkumpul yang ternyata bos dari penjahat-penjahat tadi adalah si dokter cabul biadab itu. Si dokter cabul ini ternyata memiliki sebuah penyakit kelainan, yaitu tidak puas dengan satu wanita saja sebagai pemuas nafsunya. Namun karena para anak buahnya tersebut gagal dalam misi tadi, ia dengan kejamnya langsung membunuh dengan cara meracun makanan yang baru saja mereka makan. Aduh, sakit dokter nih anjir. Adegan kemudian berpindah lagi di mana pacar Gana mengatakan kepadanya bahwa sikapnya akhir-akhir ini sangat aneh dan tidak punya waktu dengannya. Ia kemudian dengan jujur menjelaskan tentang ia sedang mengusut kasus gadis-gadis yang mendadak hamil karena diprot-prot oleh orang yang tidak mereka kenal. Kemudian tersiar kabar bahwa hilangnya Putri Menteri India yang ternyata sudah ditemukan dalam keadaan meninggal di depan kantor polisi negara. Gana yang masih belum tahu siapa dalang di balik ini semua langsung mendatangi lokasi guna mencari hal baru yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Usut punya usut, Putri Menteri tersebut adalah temannya sendiri. Di sini ia langsung memeriksa semua barang-barangnya termasuk laptop, HP dan mencari data-data yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Gana kemudian pergi ke supermarket di mana disitulah jejak terakhir dari Putri Menteri yang kemungkinan besar disitulah para penculik membawa putri sang menteri. Setelah ia mengetahui siapa orangnya, Gana kemudian langsung mencari seisi kota. Dan untuk kasus kali ini, si penjahat menggunakan modus semprotan parfum yang sudah dicampur dan diracun dengan obat bius. Kemudian adegan berpindah lagi yang ternyata kematian dari putri sang menteri adalah ulah dari dokter cabul tersebut. Di sini kita diperlihatkan dengan adegan flashback di mana sang dokter yang selesai mengprot-prot dengan sang putri. Namun ia hendak membunuhnya karena sang putri terbangun sewaktu sedang diprot-prot itu. Kembali ke Gana, ia kemudian mencoba memetakan dan membuat strategi tentang orang-orang yang hilang dari sebuah mall dan berakhir di rumah sakit. Gana kemudian mulai mendatangi mall yang ternyata saat melihat CCTV, terlihat tangan kanan dari dokter cabul yang sedang beraksi. Setelah ia memeriksa mobil yang ia gunakan, Gana langsung bergegas menuju rumah tersangka utama kita, yaitu dokter cabul babi ini. Sebelum Gana diracun dengan kopi yang dibuat sang dokter, si pacar kemudian memberitahukan kepada Gana bahwa si tangan kanan dokter cabul baru saja membuang mayat di depan kantor polisi dan meminta segera untuk mengejarnya. Namun saat mobil Gana mengejarnya, dengan segera sang dokter cabul menyuruh tangan kanannya
untuk berhenti tepat di bawah sebuah kontainer yang hal itu langsung membuat ia tewas akibat tertimpa kontainer besar itu. Hal itu dilakukan oleh sang dokter agar kebusukannya tak terbongkar. Namun Gana masih memiliki sebuah petunjuk melalui sebuah kartu nama milik si tangan kanan sang dokter yang ia temukan di puing-puing mobil tadi. Dan dapat disimpulkan bahwa tersangka utama selama ini adalah sang dokter itu sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung ke rumah dokter cabul itu dan memeriksa ke sebuah ruangan yang ternyata berisikan mayat-mayat yang sudah ia nodai dan diawetkan di dalam sebuah tabung. Dan terlihat di sebuah tabung seperti seseorang yang ternyata itu adalah ayah dari sang dokter cabul. Usut punya usut, orang yang ditampilkan dalam film ini yang selalu bersama dengan sang dokter tersebut hanyalah ilusi belaka dan dijelaskan dalam sebuah flashback yang memperlihatkan bahwa sang dokter tersebut memiliki sebuah kelainan sejak kecil dan faktanya adalah ia sendirilah yang membunuh semua keluarganya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang tersebut merupakan keluarganya sendiri yang sedang ia awetkan seolah-olah ia masih hidup dan terus bersamanya. Namun setelah kejadian tersebut, halusinasi dari sang ayah tiba-tiba saja menghilang. Bersamaan dengan itu, ya terima kasih ayam. Cheer. Bersamaan dengan itu, Gana segera menghajar si dokter yang sudah berada di depannya. Alhasil dokter cabul tersebut berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Di ending film kemudian diperlihatkan Gana yang mendapatkan kabar bahwa keponakannya atau anak dari adiknya akan lahir. Di mana itu juga merupakan Di ending film kemudian diperlihatkan Gana yang mendapatkan kabar bahwa keponakannya atau anak dari adiknya akan lahir. Di mana itu juga merupakan anak dari sang dokter cabul dan film pun tamat. Jadi inti dari film ini adalah kalau jadi dokter jangan jadi cabul, cukup jadi dokter saja. Saya Admin Tanpan pamit undur diri dan terima kasih. Ah, banyak. Kamu mau dengar ayam? Ayam, bunyikan suaramu. Ya, ya itu dia. Terima kasih.